wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Coach JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada episode remaja menginspirasi kali ini kita sudah kedatangan tamu dari remaja-remaja yang sangat aktif dan bergabung dalam Forpeace, Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Nanti kita akan berbicara tentang apa ya kiprah dari Forpeace terhadap PMI ya terutama bil khusus PMI Kabupaten Kendal. Kiprahnya seperti apa saja yang sudah diberikan oleh Forpeace terhadap PMI, kita akan kupas habis. Dan kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Adit. Iya, Mas Adit. Halo, apa kabar Mas Adit? Oke, dan Mbak Fauza. Halo. Oke, salam sehat ya. Iya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, nah Mas Adit dan Mbak Fauza kita akan sharing, kita akan berbagi apa saja sih kontribusi dari Forpeace ya pada PMI Kendal khususnya itu apa saja yang sudah dilakukan. Nah itu nanti akan kita diskusikan bersama sehingga teman-teman PMR yang ada di lingkup wilayah Kendal ini bisa meniru, bisa terinspirasi dan lain sebagainya nanti bisa di-sharing. Oke, siap ya. Oke, nah kita ke Mas Adit terlebih dahulu lah. Mas Adit, Iya. peranan Forpeace sektor PMR itu menurut Mas Adit apa sih? Kalau Forpeace menurut saya sendiri itu sebuah forum yang berisi dari unit-unit PMR se-Kabupaten Kendal. Kita jadikan satu di sini untuk bertukar pemikiran yang entah itu dari kegiatan atau segi misalnya kalau di sekolah unit lain membutuhkan anggota atau kekurangan anggota, apalagi ini kan pasca pandemi, karena kan pasti banyak yang anggotanya itu sedikit. Lah kita dari Forpeace itu berinisiatif atau kalau kita diundang bisa membantu kegiatan-kegiatan mereka PMR di sekolah mereka. Lah, jadi peranannya itu apa Mbak Fauzi? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Adit tadi, menurut Mbak Fauza itu peranan yang nyata Forpeace ya, itu apa sih untuk PMR itu? Untuk peranannya nyata dalam Forpeace itu kayak Forpeace bisa membantu semuanya kayak PMR butuh apa kita bisa menyampaikan ke PMI terus sebenarnya kayak kita dari unit apa terus unit kita mau ngadain kegiatan gitu kita butuh bantuan ke PMI kita mungkin bisa menyampaikan ke PMI melalui pembina atau gimana terus jadi kayak sebagai penghubung antara PMR unit dengan PMI gitu. Oh gitu. Jadi adanya Forpeace ini sebagai tadi kan disampaikan oleh Mas Adit ini kan forum komunikasi antar anggota PMR ya. Iya. Yang sudah berjalan adalah PMR Wira ya, yang Iya. sudah berjalan PMR Wira. Ini berarti peranannya adalah sebagai jembatan antara anggota PMR ke staf PMI ataupun ke pengurus PMI gitu ya. Iya. Yang menyampaikan mungkin masukan, kritikan, program, seperti itu ya? Iya. Iya. Oh gitu. Selain itu ada lagi nggak? Selain tadi disampaikan untuk membantu apa misalnya ada unit PMR yang lain sedang mengadakan kegiatan, kemudian kurangan SDM atau apa itu datang. Selain itu ada enggak? Selain itu juga menurut saya saat ada di lapangan itu bisa membantu PMI untuk melihat atau meninjau perkembangan dari PMR unit yang ada di sekolah. Oh gitu. Ya kayak yang tertinggal itu yang unit Mana? mana aja, yang udah melunjang tinggi ke atas itu yang mana. Iya oke. Berarti menginformasikan kepada terutama stafnya ya, staf bidang SDM Iya. di PMI. Oh ini loh PMR-nya sini keadaannya seperti ini. Oh PMR ini kualitasnya seperti ini gitu. Ya kan kita kayak saling sharing-sharing aja sih kayak kita saling mementingkan kan kita juga harus saling peduli kan jadi kayak kalau PMR ada yang emang kurang kita harus lengkapi gitu jadi kayak Forpeace itu sebagai jembatan lah yang tadi Oke. saya bilang. Ini Mbak Fauza dan Mas Adit ini di Forpeace sendiri ini posisinya sebagai apa? Apakah sebagai anggota biasa atau mungkin sebagai koordinator atau istilahnya apa? Koordinator apa Iya, pengurus? Koordinator. Koordinator. Ini koordinator bidang apa untuk Mas Adit? Kalau saya itu kebetulan sebagai wakil koordinator Forpeace Kabupaten Oh Kendal. wakilnya, wakil koordinator ya. Kalau Mbak Fauza, sebagai koordinator. wih ini jebule
koordinator dan wakil koordinator. koordinator. Nah, sekarang saya tanya, kebijakan apa selama masa bakti dari Mbak Fauza dan Mas Adit ya selama sebagai koordinator Forbis? Program atau kebijakan apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Untuk program yang sudah kita lakukan itu pas beberapa bulan yang lalu itu sosialisasi mengenai aplikasi Siamu. Oh, sosialisasi aplikasi Siamo ya, itu untuk mengisi keanggotaan ya, keanggotaan PMR gitu ya. Kartu tanda anggota. Oke. Selain itu apa lagi? Selain itu kita biasanya ngadain rutinan untuk membahas apa masalah yang ada di PMR unit itulah. Kita bisa bantu-bantu gimana cara untuk mencukupi atau kita menanggulangi bagaimana kita mengatasi kekurangan dari PMR unit tersebut. Oh, oke. Berarti ketika ada permasalahan itu nanti di-share di forum itu kemudian yang lain bisa memberikan masukan gitu. Kayak kita cari jalan keluarnya gitu. Oke. Nah, ini masa bakti dari pengurus atau koordinator Forbis itu berapa lama sih? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Ini Mbak Fauza dan Mas Adit mulai tahun berapa ya? 2022 bulan Juli. 22 2022 Bulan Juli ya. Juli. Ya itu buat Sadit kalau saya udah 2 periode. 2 periode. Oke. Ini berarti masa akhirnya kapan ini? Ya kalau mungkin itu kalau nggak Januari besok ya Februari awal. Oke, berarti awal Iya. tahun ya, awal tahun ini. Berarti siap-siap ya, siap-siap apa ya, regenerasi atau reorganisasi ya. Oke. Mas ataupun Mbak ini kan koordinator dan wakil koordinator. Dalam masa pandemi kemarin, ini kan kurang lebih 2 tahun lebih ya. Iya. Itu kan kita semua tahu lah, kita semua tahu keadaan memang tidak bisa kita paksakan untuk kumpul, untuk ketemu, kemudian untuk latihan bareng. Itu kan kita tidak bisa. Nah, ini kan pandemi sudah mulai turun kan, dalam arti sudah mulai ya dibuka jalan-jalan untuk ketemu lagi, untuk latihan bareng, itu kan sudah mulai dibuka kerannya. Nah, strategi apa atau program apa yang akan dilakukan oleh Forbis ya, melalui Forbis untuk kegiatan ke depan gitu? Itu Mungkin buat ke Mbak Fauzia dulu. Oh ya, ini kita dari besok itu kita ada kayak kumpulan. Kan itu kan masih banyak yang belum saling kenal dan juga ada yang juga yang baru masuk yang kemarin kita setelah sosialisasi itu ada sekolahan yang belum ikut Forpis dan mereka tuh pengen ikut Forpis. Aku pengen gabung di Forpis. Terus akhirnya ya udah besok kita adain kumpulan. Jadi kayak buat mengawali kegiatan biar kita saling kenal, kita saling tahu lah intinya siapa pembina kita gitu. Terus untuk kegiatan kedepannya kita mungkin akan tuh mensosialisasikan Forpis dan lain-lain. Oke, kalau Mas Adit apa? Apa ini emang sudah satu Satu suara, pemikiran satu suara. Berarti besok mungkin mulai Januari kita akan galakkan kegiatan bersama lagi gitu. Ya Iya. kita akan mulai aktif itu di bulan Januari. Kita kumpulkan itu mulai besok ini kita akan adain kumpulan Besok, oke. kumpulan Forbis buat kita merencanakan kegiatan yang sekiranya cukup besar untuk membangkitkan kembali nama Forbis di Kabupaten Kendal ini. Karena Oke. beberapa tahun terakhir Forbis itu agak redup. Hmm, Dikarenakan itu kan yang pertama pandemi. Setelah pandemi ini hampir usai, ada sedikit perubahan dari yang tadinya lewat Zoom, malah ketemu secara langsung gitu. gitu ya. Ada beradaptasi juga. Oke, berarti ini kan mau memulai lagi, mulai Iya. dari nol. Berarti mulai besok ya, mulai besok itu akan kita kumpulkan lagi para pengurus ya, para pengurus PMR yang ada di wilayah Kendal ya. Iya. Kan itu Forbis itu kan gabungan atau forum gabungan dari para pengurus PMR yang ada di unit masing-masing kan gitu kan. Iya. Oke. Semoga sukses acaranya itu kemudian ya bisa kalau tadi kan bisa melambungkan lagi ya, bisa Kayaknya gitu. meningkatkan lagi nama Forbis ya ini. Tapi harapannya sih gini Mas, kalau menurut saya
harapannya Forbes ini tidak hanya sebagai forum, tapi tadi benar yang dikatakan oleh Mas Adit, ketimpangan antara unit satu dengan yang lain itu ya semoga bisa ditutupi dengan adanya forum ini kan, Iya. itu kan nanti kan dengan saling sharing kan gitu kan, tanpa kumpul kan kita nggak tahu unit A kualitasnya seperti apa, unit B kualitasnya seperti apa kan itu kan. Dengan Forbes tadi bisa mengasesmen, bisa menilai mana saja yang kurang, kemudian nanti disampaikan ke pihak PMI. PMI. Oke, ini berarti peranannya sangat luar biasa. Ini terima kasih ini ya. Nah, kemudian Mbak kan sudah 2 periode nih kan, sudah Iya. 2 periode Mbak Fauzia, Mas Adit baru satu kali. Satu. Besok masih ada kesempatan untuk dipilih lagi berarti? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Emang sekarang kelas berapa sih Mas? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 2 SMK. Iya, kelas 11. Mbak Fauzia? Kelas 3 SMA, Kak. Oh iya ya, bener aja. Sudah mendekati semester genap kan berarti nanti bakal banyak aktivitas di sekolahannya ya. Oke, kalau menurut Mbak Fauzia, ada untungnya nggak sih gabung dalam Forbes ini? Untungnya yang pertama itu sebenarnya ada sih banyak banget, tapi kan karena aku juga itu terhalang sama COVID, jadi mungkin keuntungan yang baru aku temuin itu cuma baru beberapa aja gitu. Iya, iya. Tapi yang udah aku dapetin itu yang pertama saat aku kemarin itu ikut kegiatan temu relawan, Oh iya, itu aku bisa oke. kayak dapat banyak teman, Teman, terus banyak kenalan, terus bisa saling sharing-sharing. Terus juga di sini pun kita kayak berasanya kita nggak pandang umur sih, kita kayak semuanya Saudara. oke lah, saudara Oke, lah oke. kita. Jadi kayak bener-bener ngerasain keluarga gitu. Tapi emang kenyataannya di organisasi apapun yang emang baru yang saya rasain itu ya di sini itu kayak kita Oke, bener-bener kita nggak mandang itu tua atau muda, tapi kita bercanda tetap ada kan. Kita Iya, nggak oke. harus Selain itu, selain menambah teman kemudian bisa silaturahmi dengan daerah mana saja, teman mana saja, selain itu ada nggak sih? itu Untuk pribadi nih, untuk pribadi, oh saya jadi tambah apa gitu, ada nggak? ada. Yang pertama itu kak tambah kita tambah pengertian, kita saling ngertiin orang-orang itu nggak semuanya sama. Jadi kayak Iya, kita, terutama saya kan kayak sebagai koordinator. Jadi saya juga harus kayak, oh ternyata orangnya seperti itu. Jadi kita harus saling ngertiin lah orang saling itu orang. mengerti ya. Jadi kita kayak Oke. nggak ego, kita bisa nurunin ego lewat Forbes ini. Terus kita juga harus bisa kayak public speaking juga Oke, kayak gitu. iya, Jadi iya. ya itu kayak kita mulai dari nol lagi. Nah, orang yang terhalang oleh COVID kan kita bisa mulai dari Forbes, terus kita bisa latihan public speaking, berbicara di depan orang. Intinya ini sebagai apa ya kawas contoh dibukanya untuk teman-teman semuanya untuk mengekspresikan diri dan untuk belajar Iya. kan gitu Iya. kan. Nah kalau Mas Adit punya keuntungan nggak ikut gabung di Forbes ini Mas? Untuk keuntungan yang saya dapat itu sangat banyak. Yang terutama itu karena ini habis pandemi ya. Ilmu PMR saya karena saya ikut PMR cuma di SMK. Oh iya, oke. Itu saya dapat pengalaman-pengalaman sama ilmu-ilmu baru dari unit-unit lain yang ada di Forbes ini malah. Gitu. Karena kan ilmu dari PMR itu dari penanganan, dari segala hal itu kan banyak banget. Nah, ternyata setelah saya gabung di sini kurang lebih setahun, saya mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak. Oh, ternyata itu PMR seasik ini Oke. dan semenarik ini. Oke. Sekarang saya tanya wis, bagaimana sih trik atau tips ya bagi Forbes untuk menarik minat anggota atau teman-teman yang belum bergabung di PMR ya, supaya bisa bergabung dengan PMR. Itu gimana tipsnya kalau menurut Mas Adit? Kalau menurut saya sendiri itu kita perlihatkan sisi kekeluargaan yang biasanya nggak ada di organisasi lain atau Oke. forum lain. Karena di forum Forbes ini rasa kekeluargaan itu sangatlah erat dan kuat. Oke, berarti tunjukkan sisi kekeluargaan ya, supaya ini anak PMR itu akrab gitu ya, akrab kompak gitu kan. Lah kalau dari Mbak Fauzia, kira-kira apa Mbak? Kalau dari saya sendiri sih kak, saya kan kadang ikut kayak kegiatan gitu. Kita misalkan biasa kan perempuan suka selfie, Iya, foto-foto gitu oke, kan. oke, Kayak oke. kita share gitu kan di story. Mesti kan pada kepo,
Mbak ikut apa sih kayak gini-gini kan, Iya, iya, PMR yang oke. di unit kan nggak semestinya sering kayak gitu, kayak sebenarnya kayak kegiatan pospam gitu kan Mhm, mhm. nggak ada kan di Iya, PMR, adanya heeh, cuman heeh. kayak Forklift dan lain-lain gitu kan. Nah itu jadi kayak mungkin dengan saya membuat story kayak gitu tuh kayak bisa menarik daya mereka gitu, pengen Oke. kok kegiatannya kayak gini-gini kayaknya asik gitu. Oke, berarti yang pertama tunjukkan sisi Keluargaan, kekeluargaannya dari Forpis Forbes. ataupun PMR ya. Kemudian yang lain, yuk jangan sungkan untuk selfie dan berbagi status gitu ya di Iya, sosmed ya, baik WA maupun sosmed yang lainnya iya, gitu kan. Sehingga teman-teman yang belum bergabung menjadi bertanya-tanya, itu kegiatan apa sih gitu ya. iya. Oke. Oke, terima kasih. Ini untuk Mbak Fauza dan Mas Adit, ini singkat ya, sangat singkat obrolan kita. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mbak Fauzia maupun Mas Adit itu untuk yuk ajak teman-teman supaya bisa bergabung di PMR unitnya masing-masing, kemudian bergabung dengan Forpis yang ada di PMI Kabupaten mungkin seperti itu. Monggo silakan Mbak Fauzia dulu ya. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya, untuk kan dulu-dulu kita udah off dengan keadaan Covid, ayo perkembangkan diri kalian, jangan mager-mageran lagi, perkembangan semuanya dengan mengikuti PMR dan jangan lupa gabung di Forkis Kabupaten Kendal. Oke, terima kasih Mbak Fauzia. Kemudian Iya. Mas Adit mungkin. Kurang lebihnya sama kayak Mbak Fauza. Cuman Iya. ingin saya tambah sedikit. Mari kita ramaikan kembali Forpis Kabupaten Kendal yang dulu pernah sudah tercapai sampai ke provinsi. Kita tunjukkan ke provinsi bahwa Forpis Kabupaten Kendal itu adalah Forpis yang paling hebat di Jawa Tengah. Amin. Oke ya. Oke, Sobat Suara Corner, itu pesan-pesan dari koordinator Forpis PMI Kabupaten Kendal. Ayo teman-teman jangan mager ya, tunjukkan kreativitas kalian, tunjukkan minat bakat kalian, gabunglah dengan PMR yang ada di unit masing-masing, kemudian yuk kita gabung di Forpis PMI Kabupaten Kendal. Itu. Terima kasih Mbak Fauza, terima kasih Mas Adit dalam kesempatan ini bisa berbagi bersama untuk teman-teman yang ada di luar sana. Oke, terima Oke. kasih. Baik Suara Corner, Sobat Suara Corner, demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.